Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alayka ya rabbuk ya rahimu. Wal ali qad musniatil hawaiju bikal hudaritul qul faraju. Antal musyaffa wa syafi'u syafa'lana indal karimi abada rabbina. Ya ayyuhal ghadi salamullah alaika rabbi min indillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah silatin hadrat aliyah. Waktu ini kita bersama-sama memberikan perhatian terutama pada ahli kubur, baik itu keluarga kita lebih-lebih maupun pada umumnya umat Islam laki-laki maupun perempuan, ada hubungannya dengan kita maupun tidak. Pada prinsipnya orang Islam adalah saudara kita semuanya. Maka dalam kuburan itu hanya dua tempat, tidak ada istilah kuburan A, kuburan B, kuburan C. Yang ada adalah hanya dua. Kuburan itu bisa berupa taman surga atau lubang neraka. Kalau kuburan ayah kita, kiai kita, guru kita, saudara kita kebetulan adalah berupa taman surga, indah sekali, senang sekali mereka di alam kubur. Ya apa tidak? Dia bersukaria di alam sana, nikmat hidupnya di sana. Tapi kalau kebetulan kuburannya adalah berupa lubang neraka, di sana itu sengsara hidupnya. Di sana itu amat-amat sedih. Maka dari itu kita semuanya tidak ada yang tahu ayah kita dalam kubur itu sebenarnya yang mana, yang termasuk lubang neraka atau taman surga, tidak ada yang tahu. Apa kita mau menunggu ketika sudah mati dulu? Maka dari itu beliau muallif sholawat waqidiyah, realisasi daripada tuntunan agama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya berkasih sayang, supaya menyayangi kepada keluarga lebih-lebih dan secara umum umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat tanpa pandang bulu. Bahkan sayangnya itu harus kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan mereka itu bukan di alam yang indah yang tadi saya jelaskan, seperti di taman yang sangat menggembirakan, yang tempatnya indah, yang enak. Jangan-jangan keluarga kita, umat saudara kita sesama muslim ternyata masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiksa oleh para malaikat-malaikat membawa siksa. Maka dari itu coba bayangkan kalau sengsara dan kesusahan ada pada diri kita, sementara kita tidak bisa memberikan pertolongan. Coba, dia tetap akan dalam kesedihan dan kesusahan kalau tidak mendapat ampunan dan syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita berkumpul di sini pertama kali di dalam bulan Syawal ini tahun 1442, kita mencurahkan waktunya. Hari ini adalah hari yang pertama saya ingin membacakan tentang mujahadah di kuburan di bulan Syawal ini. Bahwa mujahadah makam atau mujahadah syawalan ini dimaksudkan, tujuannya adalah untuk memohon dan memohonkan. Jadi orang nggo dewek, tapi juga untuk orang lain. Memohon apa dan memohonkan apa? Rahmat, kasih sayang Allah kita mohonkan untuk diri kita,
untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, lebih-lebih yang sudah di alam kubur. Ini penting sekali. Kiranya kalau kita perhatian kepada ahli kubur yang sudah mendahului di alam barzah ini, tentunya kita besok ketika sudah di kuburan juga akan diperhatikan oleh keluarga-keluarga kita, orang-orang Islam yang masih hidup di dunia ini. Karena sebenarnya yang disebut sholih, tafsirannya adalah yad'ulah, mau mendoakan kepada kedua orang tua. Maka dari itu mari kita bersungguh-sungguh memohon, mencurahkan segala perhatiannya, terutama doanya untuk para leluhur, untuk orang-orang Islam khususnya dan umumnya. Mari kita mohon, di samping mohon rahmat dan memohonkan rahmat, juga memohonkan ampunan, juga hidayah serta taufik dan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi dirinya, bagi keluarganya, dan seluruh ahli desa, ahli masyarakatnya. Jadi kita hanya, meskipun secara fisik kuburannya adalah di kuburan sini, tapi kita tetap niatnya adalah mendoakan seperti tadi dijelaskan, yaitu di samping untuk dirinya, keluarganya, dan umat masyarakatnya, juga memohonkan taufik hidayah, memohonkan ampunan, memohonkan agar diberi barokah yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang di alam kubur. Mari kita laksanakan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Niatnya hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu kebanyakan orang tua yang niatnya mondokna putrane nang pondok, tujuannya hanya satu, kepengen ngesuk angger wis mati didongakna ya apa tidak? Jadi intinya kalian sore ini kita kumpul di kuburan ini bermujadah bersama-sama, ini sudah membuktikan bahwa kita adalah sedang membuktikan cita-cita kedua orang tua. Meskipun orang tua kita belum meninggal dunia, tapi ibaratnya ini sudah dicicil buat simpanan kelak ketika orang tua kita sudah dalam kubur, wis duwe tabungan. Paham ya? Maka dari itu mari kita jangan lupa niatnya juga, di samping niat melaksanakan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, serta disertai dengan kesadaran hati bahwa kita bisa mujahadah, kita bisa di pesantren. Loh, tidak semuanya loh orang itu diberi kemampuan di pesantren. Kadang-kadang orang tuanya kuat sekali kepengin anaknya di pesantren, anaknya tidak mau. Kadang-kadang anaknya kuat sekali ingin di pesantren, orang tuanya tidak mendukung. Maka dari itu kita harus bersyukur bahwa kita di pesantren, dan sore ini kita ingin membuktikan bahwa di pesantren ini adalah cara mudah sekali untuk mencetak anak yang soleh, anak yang peduli kepada ahli kuburnya. Maka dari itu niatnya juga, di samping itu kita mohon dan memohonkan ampun, serta mohon taufik serta hidayah, di samping untuk ahli kubur juga yang masih hidup. Mudah-mudahan kita hidupnya diberi panjang umur, barokah, dan diberi kelimpahan rezeki yang halal, yang mudah, yang penuh dengan halalan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari yang belum hafal nanti cukup membaca ya Sayyidi ya Rasulullah berulang-ulang. Nanti paling kurang lebih hanya 1 jam nggak ada. Kita fokus peduli melas karo ahli kubur. Kita hidup di dunia itu nggak ijik-ijik wujud.
ya, tidak kayak pohon pisang ijik-ijik ada gedebok itu. Kita hidup di dunia itu ada sebabnya. Ada orang tua, ada ibu, ada bapak. Bapak ibu itu bisa wujud di dunia ini karena ada mbah, ada kakek, ada nenek. Kakek dan nenek itu ada wujud di dunia ini sehingga melahirkan bapak dan ibu kita. Bapak ibu kita melahirkan kita ini karena ada buyut, ya. Maka kita wajib hukumnya di samping berterima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah, syukur dan berterima kasih kepada Rasulullah, juga berterima kasih kepada orang-orang yang sangat berjasa atas hidup kita. Itu orang tua. Orang tua itu ada dua, orang tua ilmu dan orang tua yang melahirkan kita. Itu mari kita bersama-sama merasa banyak dosa, banyak salahnya. Sudah segini umurnya sudah tua, tapi belum pernah membahagiakan orang tua. Sampai ayah ibu kita meninggal dunia masih saja kober gawe gelak atine wong tua. Mari kita tobat, mohon ampun kepada Allah, mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saatnya kita membuat keluarga kita, orang tua kita, mbah-mbah kita yang sudah di alam kubur mendapatkan kebahagiaan karena anak cucunya, putu-putunya, anak-anaknya ada yang mau mengirimi doa, lebih-lebih doa mujahadah, sholawat. Karena sholawat ini, satu kali bacaan sholawat ini Allah membalas 10 kasih sayang. Satu kali sholawat, kalau baca sholawatnya 10 dibalas 100 kasih sayang. Kalau baca sholawatnya 1000 dibalas kasih sayang 1.000.000. Bayangkan kamu dikasih sama orang tua saja luar biasa. Kalau dulu orang tua nggak kasih sayang sama kita sudah diplenet dulu ketika kecil, ketika rewel, ya. Kasih sayangnya orang tua saja begitu luasnya, lebih-lebih kasih sayangnya Allah dan kasih sayangnya Rasulullah. Lah kita ini kalau baca sholawat 1 itu diberi kasih sayang 10. Bagaimana kalau 1000 sayangnya? Bagaimana kalau sayangnya sampai 1.000.000? Maka dari itu, maka kita harus yakin bahwa mujahadah kita ini menyebabkan ahli kubur kita ini bersuka ria, senang di sana. Mari kita laksanakan bersama-sama. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhat wa nafasin ba'adati ma'lumatillahi wa fi ibadihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhat wa nafasin ba'adati ma'lumatillahi wa fi ibadihi wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhat wa nafasin ba'adati ma'lumatillahi wa fi ibadihi wa amdadi.